Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Demikianlah dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling dikenal dan sering dikutip kitab Filipi. Dan dengan alasan yang bagus, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, memberikan mereka nasihat praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen yang dipenuhi damai sejahtera, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Yang pertama dikatakan semua yang benar, alete dalam bahasa Yunani. Ini mengacu pada apapun yang sesuai dengan kebenaran Allah atau kebenaran ilahi, yang tidak palsu, yang tidak menipu, dan tidak imitasi. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan informasi yang sering menyesatkan, Paulus mengajak kita untuk memusatkan pikiran pada kebenaran. Ini berarti mencari tahu apa yang benar menurut firman Tuhan, bukan menurut diri kita sendiri, bukan menurut pikiran kita. Dan tidak membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh spekulasi, rumor, atau kebohongan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, semua yang mulia, semna dalam bahasa Yunani. Kata ini bisa juga diartikan sebagai terhormat atau bermartabat. Ini berbicara tentang hal-hal yang memiliki integritas dan nilai luhur, bukan hal-hal yang remeh atau yang tidak pantas. Pikiran kita harus diarahkan pada hal-hal yang membangun karakter dan mencerminkan kehormatan Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang adil, dikaya dalam bahasa Yunani. Kata suci, kata ini merujuk pada hal-hal yang benar secara moral dan etis, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini juga bisa berarti berlaku adil dalam segala situasi, tidak memihak. Merenungkan hal-hal yang adil membantu kita untuk bersikap benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, semua yang suci. Prosphile. Ini bisa diartikan sebagai menyenangkan atau menarik, bukan dalam artian kesenangan yang duniawi. Asal Bapak senang, asal pikiran senang, asal badan nyaman, bukan begitu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Tetapi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membangun hubungan baik antara sesama. Ini berbicara tentang hal-hal yang menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Yang keenam, mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, semua yang sedap didengar. Eupema. Ini merujuk pada hal-hal yang memiliki reputasi baik,
Siapa yang tidak mau dipuji? Siapa yang tidak mau dibanggakan? Yang patut dibicarakan dengan baik? Atau yang membawa pujian? Ini berarti fokus pada hal-hal yang layak mendapat apresiasi dan yang membangun. Bukan pada gosip. Bukan pada kritik yang merusak. Karena kita lebih sering mengeluarkan kata-kata kritik daripada kata-kata yang memotivasi. Sedap didengar bukan berarti kita hanya menyenangkan telinga, tetapi bagaimana kita mengutarakan sesuatu, apa yang bisa memperbaiki, apa yang bisa membangun, dan apa yang bisa memotivasi. Yang ketujuh, yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apate, apainos. Dua kata ini merangkum semua sifat baik dan tindakan positif yang layak mendapatkan pujian. Paulus mengajak kita untuk secara aktif mencari, merenungkan apapun yang baik, yang luhur dan patut dibanggakan. Baik dalam diri kita sendiri, baik yang ada pada orang lain, maupun dalam ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka melalui firman Tuhan ini, kita diajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya semua yang tadi sudah kita bicarakan, dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh, maka pikirkanlah semuanya itu. Kembalilah kepada yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi apa yang patut kita pikirkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengajarkan kami untuk seturut dengan firman-Mu. Kami tidak memikirkan apa yang menjadi dipikirkan oleh dunia ini, tetapi apa yang telah Engkau aturkan agar kami memikirkannya, yaitu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah itu menjadi kehidupan kami dan menjadi kehidupan yang bisa mencerminkan sifat karakter Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Ajari kami Tuhan untuk menjalaninya. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Toras.